Yesaya pasal 11. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Etiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa. Akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyisakan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyisakan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Yesaya pasal 12. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, Kompas Kehidupan dari Yesaya pasal 11 dan 12. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10 mengenai Tuhan menebang pohon-pohon yang tinggi. Ini adalah perumpamaan. Ya. Tetapi Tuhan akan membangun kerajaan besar dari tunas yang kecil. Ini bicara mengenai juru selamat kita yang memiliki awal yang kelihatannya rendah. Ketika ia memakai keturunan Daud yang tidak terpandang. Namun akhirnya kerajaan Tuhan akan mengatasi segala kuasa di bumi. Tuhan akan membawa damai di bumi dan kemuliaannya akan menutupi seluruh bumi. Sebab itu kita dapat berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pemerintahan Tuhan akan mengatasi segalanya. Itulah pengharapan kita dan kita harus teguh berpegang kepadanya. Selanjutnya di ayat 11 sampai 16, penggambaran mengenai tunas yang kecil itu kini menjadi pemimpin pasukan yang tadinya tidak dianggap. Ya, Tuhan Yesus itu waktu lahir ke dunia, dia lahir di kandang hewan, sangat sederhana, ya, tidak dianggap. Dalam kehidupan juga sederhana, ya, tidak dianggap, tidak lahir sebagai anak raja pangeran, bukan, rakyat jelata. Di dalam kehidupannya juga seperti itu. Tetapi tunas kecil itu kini menjadi pemimpin pasukan. Dia mengalahkan musuh dan mengembalikan umatnya ke negeri mereka. Dia mengumpulkan bangsa-bangsa lain yang sungguh-sungguh mencari dia. Ini gambaran mengenai bagaimana Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup juga melakukan mujizat, mengeringkan lautan, membentangkan jalan bagi umatnya 40 tahun selama di padang gurun. Jadi Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berkuasa. Tuhan juga sanggup memulihkan keadaan dari yang bukan siapa-siapa menjadi luar biasa. Dari budak di Mesir 400 tahun lebih menjadi orang-orang yang berkuasa. Siapa yang melakukan itu? Itu adalah Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya pasal 12 ayat 1 sampai 16 mengenai orang-orang yang beribadah akan bersyukur kepada Tuhan karena mengalami Tuhan menyelamatkan, ya, Tuhan memulihkan. Mereka akan pulang kembali ke tanah perjanjian. Tadinya mereka orang buangan di Babel selama 70 tahun. Tuhan sanggup menyelamatkan, Tuhan sanggup memulihkan, dan mereka akan bersaksi kepada segala orang, segala bangsa. Mereka akan bercerita tentang pengalaman hidupnya, ya, tentang penderitaannya, juga tentang pertolongan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Bagaimana saya dan saudara? Bagaimana keadaan kita saat ini? Kalau kita sedang susah, tetap sungguh-sungguh percaya taat kepada Tuhan. Mari introspeksi diri setiap hari. Apakah persoalan kesusahan itu terjadi karena kita kurang berhikmat, kurang bijaksana, atau masalah-masalah lain? Biarlah kita tetap percaya dan sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menolong. Dan kekuasaan tertinggi di dunia dan di sorga hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipulihkan akan bersaksi kepada banyak orang tentang kebesaran Tuhan. Demikianlah kita, saudara. Kalau kita sudah ditolong Tuhan setiap hari, jadilah saksi Kristus. Ceritakanlah perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami, supaya banyak orang, komunitas kita akhirnya percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Itulah tujuan Tuhan, memberi kita kesempatan hidup sampai hari ini. Dia mau kita menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang hidup kudus, yang akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami sendiri kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.